Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Buat Anda pecinta adventure, pecinta touring, Anda kedapatan satu pilihan lagi di Indonesia. Baru saja datang sebuah Aprilia Touareg 660. Kedua motornya ada di sebelah saya ini, harganya sama 656 juta rupiah on road Jakarta. Dan Anda bisa pilih warnanya yang biru ini atau yang kuning. Semuanya harganya sama. Bedanya yang sebelah kanan saya ini, yang biru ini, sudah full opsional. Semua peranti-peranti opsional dipasang di sini, jadi aksesorisnya bisa Anda pilih mau pasang yang di mana, tapi itu opsional di luar harga yang tadi. Kita akan bahas kedua motor ini, detailnya seperti apa. Jangan kemana-mana, bersama saya Manut, selamat menyaksikan video ini. Saat ini mulai banyak berdatangan motor-motor adventure di Indonesia dan lumayan banyak pilihannya. Dan Aprilia Touareg ini adalah salah satu pilihan yang mungkin menarik buat Anda karena dia punya desain yang benar-benar ditarik langsung dari Rally Dakar. Bentuknya benar-benar slim dan di depan sini dia punya rally tower yang sangat tinggi. Benar-benar bentuknya seperti motor Dakar ya. Jadi kalau Anda naik ini, bisa bayangkan Anda ikutan balap ketahanan yang berhari-hari itu, tapi pemakaiannya ya Anda bisa pakai on-road maupun off-road. Jadi motor ini punya kapabilitas yang cukup versatile, bisa dipakai di jalan raya maupun di spek off-road sekalipun. Karena kalau kita lihat desainnya, dia pakai ban yang cukup besar, 21 inch di depan, 18 inch di belakang. Itu adalah ciri khas sebuah motor adventure dan bannya tahu-tahu dan kembangannya cukup kasar ya. Kalau kita lihat di sini dia pakai ban Pirelli Scorpion Rally dan pastinya bisa buat on maupun off-road. Apalagi di belakang sini dia punya jok yang mirip sebenarnya sama motor trail. Jadi kalau di belakang sebuah motor adventure itu biasanya joknya akan terbagi dua, depan dan belakang, tapi ini menjadi satu kesatuan lurus ke belakang. Dan di depan ini sempit sekali, tangkinya tinggi ke atas menjulang. Ini ciri khas sebuah motor adventure yang berbasis rally. Tapi di belakang joknya ini dia mempunyai kontur yang cukup melebar sehingga membuat perjalanan jauh pun jadi akan lebih nyaman. Nah, kalau kita lihat di depan sini, bodinya intimidatif ya. Sangat kekar gitu loh, karena dia menggendong mesin parallel twin 2 silinder yang mirip dengan saudara-saudaranya Aprilia Tuono 660 dan Aprilia RS 660, tapi karakternya berbeda. Kalau melihat konfigurasi mesinnya, dia yang seperti saya bilang tadi ya, 2 silinder segaris dan kapasitasnya persis seperti yang ditulis di sini, 659 cc ya, dibulutkan jadi 1 cc nggak apa-apa lah ya. Tapi persis, kalau yang lain kan mungkin cc-nya dibilangnya lebih gede dikit gitu ya. Tapi ini persis 660 cc, dia punya 4 katup per silinder DOHC dan tenaganya itu beda banget sama RS dan Tuono. Karena kalau RS 660 itu bisa menghasilkan 100 daya kuda, dia diklaim hanya menghasilkan 80 daya kuda saja. Beda banget ya. Tuono 95 daya kuda dan itu mereka tipe mesinnya overbore, dia heavy banget jadi tenaganya di atas di puncak, tapi mesin ini punya tenaga dan torsi yang melimpah sejak RPM rendah. Dia disuplai dengan bahan bakar injeksi dan diteruskan ke transmisinya adalah 6 speed menuju roda belakang pakai rantai dan dia sudah punya Aprilia Quick Shift. Mesin ini saya bilang tadi dia dari bawah sudah nendang karena torsinya 70 Nm dan range-nya cukup jauh karena tangkinya besar, dia 18 liter sehingga Anda bisa cukup jauh menjelajah dengan motor ini. Lalu kalau kita lihat di depan, radiatornya sangat besar, posisinya agak ke atas dan kalau lihat dari bodyworks-nya, dia akan keluar heat management-nya itu dari samping sebelah kiri kanan sini. Sayangnya motor ini belum bisa hidup karena belum di PDI dan belum ada akinya.
Nanti kita akan cobain seperti apa di jalan raya kalau sudah ada motor tesnya. Tapi sementara kita lihat dulu settingan suspensinya seperti apa. Bicara soal kaki-kaki, karena motor ini adalah motor adventure dan tipenya tipe rally, jadi dia punya suspensi pasti sangat jenjang, travelnya di depan dan di belakang sama, 240 mm didapat dari suspensi Kayaba yang berdiameter 43 mm, sedangkan di belakang dia monosok dan monosoknya sedikit berbeda. Untuk yang warna kuning dan warna biru ini tipenya sama, tapi warnanya aja beda. Kalau yang kuning ini warnanya hitam, sedangkan yang merah dia ada di motor yang berwarna biru ini. Settingannya seperti apa, kita belum bisa lihat karena motornya belum bisa dinyalain, belum bisa dihidupin, tapi nanti kita akan cobain pada saat kita test ride. Nah, settingan suspensi ini dipadu dengan ban yang juga adventure banget, di depan menggunakan pelek jari-jari tapi tubeless. Dan ini adalah ciri khas motor adventure ya, jari-jari tubeless, dia lingkarnya 21 mm dengan ban Pirelli Scorpion Rally STR 90 profil 90 ring 21. Di belakang pakai ban 18 inci dengan lebar 150 profil 70. Bannya sama Scorpion Rally. Sekarang dia dipapit oleh rem yang juga keren karena remnya langsung dari Brembo. Tapi kalau kita lihat di sini kalipernya adalah kaliper floating, jadi bukan pakai kaliper fix seperti layaknya motor jalan raya. Kalau kita lihat Tuono itu pakai kalipernya Brembo fix, tapi dia kalipernya sekarang di motor adventure ini adalah kaliper floating. Disc brake-nya 300 mm, double disc brake di depan, dan di belakang pakai single disc brake 260 mm. Dan sudah pasti ada sensor ABS-nya, jadi pasti dia ada ABS depan dan belakang. Sebelum kita coba, pandangan mata aja nih, suspensinya itu bisa disetel dari atas ini. Jadi di segitiga atas ini kelihatan ada dua setelan kiri dan kanan, soft and hard. Di sebelah kiri ini ada tulisan COM, berarti compression. Di sebelah kanan ada tulisan TFN. Nah, kita belum tahu ini apa, kita pelajari dulu ya. Terus di bawah sini untuk shock breaker belakangnya itu bisa disetel pakai tangan, klik klik klik. Ada 26 klik total dari paling keras ke paling empuk. Jadi kalau dari tengah itu 13 kiri, 13 kanan. Ini tadi joknya yang saya omongin, dia joknya itu tidak terlalu lebar. Jadi kalau di paling depan sini memang dia sempit sekali, tapi agak melebar sedikit ke belakang, dan di bagian belakang ini justru lempeng gitu, jadi kayak papan. Nah, kalau Anda boncengan, nah bayangin sebagai pembonceng, kalau Anda yang bonceng itu tidak setinggi yang ridernya, berarti Anda akan kesulitan buat lihat depan, ya nggak? Karena tidak ada undakan untuk pillion seatnya. Walaupun Anda juga mungkin sama-sama tingginya sama kayak saya gitu ya, berarti helmnya akan sama nih sama rider ke depannya. Jadi harus agak miring dikit nih tadi. Kira-kira gitu ya. Kalau dilihat di bagian bawah jok ini ada apa saja ya, dengan jok yang setipis ini bro, ya berarti di bawah nggak akan ada apa-apa. Jadi Anda nggak bisa nyimpen apa-apa di sini, ya paling sedikit aja. Ada kotak buat nyimpen mungkin toolkit, nggak banyak. Dan lucunya nih, tangki 18 liter itu ternyata nggak cuma di atas, tapi dia terus turun sampai bawah sini. Mungkin sampai, ini ada kotak di bawah sini, berarti tangkinya sampai sini, karena ini adalah fuel pump dia. Lucu ya? Nah sekarang kita akan cobain seperti apa kalau motor ini kita dudukin. Dengan paket itu, motor ini punya bobot sekitar 204 kg, tidak terlalu berat untuk motor adventure ya. Apalagi kalau Anda lihat di bagian belakang ini, dia ramping banget dan belakang ini empuk banget. Kita coba duduk, tidak ada data mengenai tinggi dari motor ini, berapa tinggi joknya, tapi kalau kita rasain sih harusnya di atas 800 mm. Tinggi saya 185 cm dan saya duduk di Touareg ini, walaupun suspensinya empuk dan dia agak turun suspensinya di belakang, kaki saya masih agak jinjit sedikit. Padahal kalau dilihat ya kalau dilurus-lurusin banget nih, tetap nggak bisa karena nggak bisa terlalu ngempit. Coba maju ke depan dikit, tapi keganjel sama footstep. Jadi
Buat satu kaki aja sih oke, ya kan. Jadi buat Anda yang tingginya mungkin setinggi saya, motor ini tidak terlalu intimidatif. Tapi bagaimana kalau Anda yang tidak setinggi saya? Kita akan coba dengan Tio buat nyobain duduk di atas Touareg ini. Tio tingginya sekitar 175 cm. Gimana yuk? Balet ya? Jinjit banget mas. Pas, ya masih jinjit banget. Tapi kalau satu kaki sih oke. Kalau ditambahin dengan panniers dan top box sih harusnya lebih turun lagi ya. Nah, bagaimana kalau Anda tidak setinggi Tio? Kita cobain sama teman kita Rehan. Rehan ini tingginya 165. Kalau Anda tingginya 165, Anda bisa bayangin jadi Rehan. Ayo. Tinggi banget ya? Satu kaki doang. Satu kaki aja jinjit juga ya masih ya? Ayo. Itu kira-kira posisi rider yang 165, 175, dan 185. Nggak banyak yang bisa kita omongin saat ini karena emang motornya belum bisa dihidupin juga, belum bisa dengar suaranya juga. Tapi kira-kira kalau Anda sudah pernah dengar mesin 2 silinder segaris dengan derajat 270 derajat, ya kira-kira suaranya seperti itulah ya, brep-brepnya gitu ya. Nah, motor ini punya kelengkapan-kelengkapan yang sudah kekinian. Jadi lampu depannya ini signature banget ya, bentuknya segitiga gitu, semuanya sudah full LED. Lampu sennya juga sudah full LED, dan di belakang dia modelnya cuma garis 2 gitu doang. Lucu sih, jadi di belakang nih kalau ditrondolin aslinya seperti ini, bentuknya kayak motor trail sebenarnya. Lalu aksesorisnya apa aja? Anda bisa dapat, bukan dapat ya, beli. Kalau dapatnya langsung adalah dapat windshield yang pendek ini adalah kelengkapan standar dia. Dan ini pelindung mesin aluminium sudah perangkat standar, jadi bukan opsional. Tapi kalau mau nambah apa yang bisa ditambah, itu Anda bisa nambah engine guard ini. Anda bisa nambah lagi windscreen yang lebih lebar dan lebih tinggi ini. Jadi ini Anda bisa lihat bedanya yang standar sama yang opsional. Lalu Anda bisa beli panniers, sepasang panniers kiri dan kanan, dan ini aluminium. Berikut dengan top box di belakang, berikut dengan bracketnya. Lalu ada lagi, Anda juga bisa beli sebenarnya standar tengah, tapi tidak terpasang di motor ini, jadi mungkin bentuknya ya standar tengah, kira-kira seperti itulah ya. Kalau soal kelengkapan elektronik yang bisa kita lihat ya sebenarnya ya, kita coba lihat dulu aja dari tombol-tombol yang ada di motor ini. Anda bisa dapat, ini ada cruise control, lalu di depan ini ya biasa lah ya, ada lampu dim. Terus ini adalah tombol yang cukup banyak nih, ada 4 tombol di sebelah kiri ini untuk akses menu, dan di sebelah kanan ini ada mungkin fog lamp, ada saklarnya di sana, dan ini adalah kill switch. Lalu di bawah ini kita nggak tahu ini tombol buat apa, nanti kita lihat seperti apa pada saat motor ini bisa dihidupkan. Di depan ada speedometer yang sudah full digital, TFT pasti berwarna, dan ada satu soket di bawah sini. Ini adalah soket USB charger buat ngecas handphone Anda, dan Anda bisa naruh macem-macem di sini, termasuk ini ada rally tower, bisa Anda taruh GPS atau bracket buat handphone di sini. Menarik banget. Buat harga 656 juta, makin banyak pilihan yang bisa Anda dapatkan. Salah satunya adalah Aprilia Touareg ini. Ada beberapa motor adventure lain. Mungkin kalau di sini nggak ada ya yang genrenya sama persis sama dia, karena ini persis banget genrenya dengan Yamaha Tenere 700. Tapi di sini Yamaha nggak jualan itu. Jadi mungkin bisa dibandingkan dengan yang sekelas-kelas lainnya ya. Misalnya dengan Triumph mungkin Tiger Sport 600-an itu, tapi itu bentuknya Tiger Sport itu bentuknya lebih ke sport touring, bukan yang rally seperti ini. Jadi dia buat aspal sebenarnya.
Kalau yang mau naik agak lebih tinggi dikit mungkin ke Tiger 900 Rally mungkin. Harganya sedikit lebih murah dari ini. Atau mungkin juga dengan KTM ya. KTM 790 itu juga mungkin bisa ketemu dengan Touareg 660 ini. Bagaimana menurut Anda? Silakan tuliskan komentar Anda di bawah dan jangan lupa main-main ke website kami www.autorider.com, juga sosial media kami, Instagram kami di @autorider.com dan TikTok kami juga di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dah.